Hello, welcome to Toilet Learning Workshop. Dan ketemu dengan aku, Sonya Hadasa. Aku seorang Certified Positive Discipline Parent Educator dan juga aku mempraktikkan Montessori di rumah. Kalian juga biasa tahu aku mungkin dari Instagram. Di sana aku memposting informasi mengenai parenting dan juga lain-lain. Kemudian aku juga adalah seorang stay at home mom untuk anak aku. Aku berharap sekali video kali ini bisa ada interaktif. Jadi ketika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya, entah itu di kolom komentar atau kalian juga bisa DM Instagram aku kalau kalian mau private tanyanya. Dan juga kalian bisa tolong menginformasikan usia anak kalian pada stage ini, lalu permasalahan kalian apa. Aku harap aku bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Ya, sekarang langsung aja kita mulai. I'm so excited about it. Jadi toilet learning itu bukan tentang umur, tapi ini tentang kesiapan fisik dan juga psikologi. Montessori adalah pendidikan untuk kemandirian yang mempersiapkan tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk kehidupan, kata Maria Montessori. Anak itu benar-benar makhluk ajaib dan ini harus dirasakan oleh pendidik. Maria Montessori. Menyadari situasi yang menantang ini dan memiliki point of view seperti ini, saya pikir itu akan mendorong kita untuk lebih baik dan tegas dalam proses toilet learning. Nah, baik dan tegas ini sangat familiar kaitannya dengan positive disiplin. Ini juga berfungsi untuk belajar toilet, jadi sangat berguna sekali point of view seperti ini. Sebenarnya kenapa kok kami menyebutnya toilet learning, padahal di luaran sana biasanya namanya adalah toilet training. Kami lebih suka menamai ini toilet learning karena berbagai alasan berikut. Jadi, toilet learning itu memiliki berbagai elemen di dalamnya, yaitu satu, prosesnya natural untuk anak dan tidak dipaksakan. Lalu persiapannya dimulai sejak lahir, proses pembelajaran yang diwujudkan dalam keseharian, dan anak adalah bagian dari proses. Jadi anak lebih ke mempelajari keterampilan daripada melatih diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan tujuan utamanya adalah kemandirian toilet. Kemandirian dalam menggunakan toilet. Untuk memulainya dibutuhkan kesiapan fisik dan psikologis. Dan dari fisik itu anak belajar untuk mengontrol urethral sphincter muscle. Dan kalau psikologinya kedua anak dan orang dewasa itu membutuhkan kesiapan tersebut. Agar anak dapat toilet learning, anak perlu merasakan dirinya sendiri, yaitu sense of self yang baik. Sense of self yang baik adalah anak memahami dirinya sebagai individu dan terpisah dari orang tuanya. Bagaimana anak-anak bisa merasakan diri mereka dengan baik ketika orang tua telah mengurangi peran mereka, yaitu melibatkan anak dalam kehidupan praktis, terutama untuk diri mereka sendiri, sehingga ketika anak belajar mandiri akan mendorong anak untuk merasakan dirinya sendiri. Nah, bagian paling awal dari sense of self adalah body awareness, di mana anak akan merasa lapar, haus, ingin ke toilet, dan lain-lain, di mana hal ini menguatkan bahwa kita harus melatih anak mengenali isyarat tubuhnya sendiri. Untuk buang air kecil dan buang air besar, diperlukan persiapan kekuatan inti yang baik dan diperlukan perkembangan motorik yang baik. Dan bagaimana itu akan dinilai dengan anak tidak duduk W, dan anak tidak berjinjit, tidak bungkuk, dan memiliki kemampuan motorik halus yang baik. Mampu duduk dan mempertahankan posisinya dengan waktu yang lama, di kursi keras atau lantai keras, dan juga mampu makan dengan baik, mampu mengunyah dengan baik pula. Bagaimana anak bisa mendapatkan good core strength itu adalah dengan menstimulasinya dengan tummy time, merangkak dan juga stretching yang bisa membantu mereka untuk membentuk core dan juga pelvic muscles dengan baik. Fase di toilet learning ini tidak boleh dipaksakan atau diabaikan karena dapat menyebabkan fiksasi anus. Jadi lebih baik membersihkan pondasi agar anak siap belajar toilet sendiri. Kalau anak terpaksa atau anak sudah siap tetapi orang tuanya malas atau cuek, ini bisa membuat hal tersebut terjadi. Nah, secara mental itu berarti bertahan lama di fase anal. Berikut adalah contoh latihannya.
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada diri sendiri, apakah anak telah siap memulai perjalanan ini. Tidak harus anak memenuhi semua pertanyaan di sini. Untuk memulai, jadi kuatkan dulu fondasi untuk toilet learningnya, terutama otot inti dan juga otot tubuh bagian bawah agar anak siap untuk toilet learning. Dan perbanyak permainan stop and go sambil menunggu tanda anak siap. Yang dibutuhkan untuk memulai adalah otot sphincter harus melinasi penuh. Itu terjadi sekitar 13-18 bulan. Dan juga psikologis anak harus cukup dewasa untuk memahami seperti apa proses pergi ke kamar mandi. Dan orang tua juga harus siap karena ini melibatkan banyak pekerjaan, stres, kemudian banyak perhatian yang harus kita tuangkan dalam proses ini. Apalagi di hari-hari pertamanya. Tentunya urusan laundry, cuci baju akan menjadi lebih menumpuk dan banyak saat-saat awal ini. Selain itu, proses harus dilakukan secara alami, penyiapan lingkungannya, menjaga sikap positif, dan juga popok anak mungkin tetap kering untuk waktu yang lama. Kita harus amati itu, karena itu adalah tanda dan sinyal bahwa mereka mungkin siap untuk memulai toilet learning. Tanda-tanda kesiapan psikologis anak mungkin akan merujuk ke popoknya. Anak juga mungkin akan bersembunyi saat dia pup atau ingin buang air kecil, dan juga kenali di mana bahwa itu akan terjadi sesuatu di popoknya. Makanya dia merasa tidak nyaman. Dan anak akan mencoba menarik popoknya. Anak mulai tertarik dengan area toilet, itu juga sebagai tanda. Dan juga ingat, kalian harus mengamati mereka agar kalian tahu. Menjadikan area toilet menjadi tempat yang nyaman bagi mereka dan bebas bereksplorasi adalah hal yang tepat. Jika kalian lihat ilustrasi di sini, aku senang sekali dengan toilet yang seperti ini. Contohnya, ada step stool atau kursi yang bisa ditarik-tarik oleh anak untuk mereka bisa naik ke atas toilet secara mandiri, atau di situ juga ada popok atau celana gantinya agar mereka bisa memilih sendiri. Juga disediakan tisu yang sesuai jangkauan mereka, dan juga sink bisa dijangkau dengan mereka menarik kursi yang tadi agar mereka bisa naik dan juga cuci tangan sendiri. Begitu. Toileting harus dianggap sebagai bagian dari akuisisi alami, seperti halnya akuisisi manusia lainnya seperti berjalan. Dan ketika dilakukan secara alami, anak mungkin hampir tidak menyadari adanya perubahan sama sekali karena sangat halus. Hindari perebutan kekuasaan. Ini mungkin waktu yang membuat frustasi bagi anak dan juga kita sebagai orang tua dan juga serta keluarga yang ada di rumah. Jaga ekspektasi perkembangan setiap anak itu berbeda. Jadi kita harus menjaga ekspektasi kita sendiri. Berikan anak waktu untuk menjelajahi dan menemukan tubuh mereka. Tidak apa-apa untuk istirahat jika kita kewalahan. Jangan pernah memaksa anak untuk melakukan sesuatu karena kita ingin toilet menjadi tempat yang positif bagi mereka. Kita tidak ingin mereka trauma untuk datang ke toilet. Bukan. Krisis perkembangan pembentukan ego, dan apa artinya ini untuk proses dari toilet learning? Ada baiknya kita menghindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kemudian kita ada baiknya untuk memberikan pilihan bagi mereka. Kemudian pick our battles dan pahami apa yang anak alami, sehingga kita bisa melihat point of view mereka dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mereka dan menemani saat mendampingi mereka di masa-masa ini. Berikut frase yang digunakan tanpa menggunakan jawaban tidak. Setelah makan siang, nanti kita duduk di toilet. Sebelum kita membaca buku, kita duduk di toilet. Aku lihat celanamu basah. Ayo kita ganti. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu bagaimana cara mengganti pakaian dalam. Setelah kita menggunakan toilet, kita mencuci tangan. Kamu bisa menarik celana kamu di depan, dan mami akan menarik dari belakang. Untuk skema tubuh ini bisa dimulai dari dia lahir, seperti memperkenalkan ini mata, ini mulut, ini muka kita. Kesadaran akan tubuh itu sudah mulai terbentuk.
Kemudian, yang paling ketara ketika kita mengobservasi anak kecil saat mereka sedang makan sendiri. Nah, itu dimulai kan dari dia ambil makanannya lalu dia masukkan ke mulutnya. Itu sudah mereka sadar bahwa, oh, aku makan menggunakan mulut ya. Kemudian, orang dewasa bisa mendukung mereka dengan mirroring. Bisa juga dengan memberikan mereka kaca atau cermin sehingga mereka bisa tahu, oh, ini tangan aku gunanya untuk ini. Dan juga untuk learning itu bisa seperti kita, ya ini tuh namanya bagian tubuh kita untuk kita buang air kecil, kita untuk buang air besar. Kemudian untuk bahasa, kita gunakan bahasa yang sesungguhnya. Seperti jika kita ingin memperkenalkan alat kelamin, sebutlah alat kelamin anak tersebut gitu. Seperti kayak laki-laki, alat kelamin anak laki-laki itu apa, dan juga alat kelamin anak perempuan itu apa. Jangan pernah menggunakan kayak bahasa lucu-lucuan atau kayak memblurkan kalimat tersebut atau kata tersebut dengan kata yang lain. Misalnya alat kelamin laki-laki kita bilang kayak ini burung ya, ini namanya burung. Tidak, tapi kita sebut sebenar-benarnya alat kelamin itu apa. Begitu. Dalam kesadaran tubuh, biarkan mereka untuk belajar apa sih urin itu, dan bowel movement itu terasa seperti apa sih, terus bau itu seperti apa sih. Bowel movement itu kayak rasanya kebelet pipis tuh gimana gitu maksudnya. And gimana sih baju kalau misalnya basah itu gimana sih rasanya, nyaman gak sih, terus baunya tuh gimana gitu. Biarkan mereka belajar dari konsekuensi natural. Jadi kalau misalnya kita sering mengganti popoknya atau misalnya celana, jadi sekalinya mereka ngumpul, itu mereka bisa tahu, wah ini rasanya gak nyaman nih kalau misalnya celana aku basah terlalu lama seperti ini. Aku tidak pernah nih celana aku basah terlalu lama seperti ini, seperti itu. Mereka akan merasa tidak nyaman, entah itu dari baunya, atau rasanya, teksturnya. Untuk memulainya, kita bisa mulai dengan keep track, mencatat seberapa sering popok anak kita itu basah. Kebanyakan orang memiliki jadwal buang air besar yang cukup teratur, maka dari itu kita harus mengamati anak dan bersiap. Anda mungkin ingin menggunakan aplikasi seperti Potty Baby atau yang lainnya. Kalau aku itu biasanya dulu menggunakan WA. Jadi tinggal catat di situ dia pipis jam berapa, atau misalnya buang air besar jam berapa. Kemudian jika dia ke toilet itu terjadi secara eksiden atau kayak dia ngompol atau dia meminta sendiri atau dia sudah minta tapi ternyata di tengah jalan pipis duluan, seperti itu. Jadi bisa tahu semuanya tercatat, jadi kayak pipis jam berapa ataupun buang air besar jam berapa dan yang terjadi seperti apa saat itu. Intinya, lacak kapan anak kering, mencoba menggunakan toilet bahkan jika kering ketika mereka basah atau buang air besar, dan ketika mereka menolak untuk menggunakan toilet, semuanya dicatat. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui rutinnya anak itu buang air kecil atau buang air besar itu jam berapa saja atau waktu apa saja. Karena konsistensi ini jugalah yang mendorong tubuh anak kita agar bisa mengetahui jam-jamnya untuk buang air kecil dan buang air besar sendiri. Jadi ini melatih mereka juga. Saat kita mulai mengamati anak dan kita biasanya memikirkan kapan mulai belajar toilet, bukan? Dan biasanya yang terjadi di dalam prosesnya itu apa saja sih? Yuk kita lihat. Ini adalah tahapan-tahapan dalam toilet learning, yaitu tahap pertama, anak merasa basah atau memiliki bowel movement itu seperti kayak aduh kebelet pipis gitu, kebelet buang air kecil atau kebelet buang air besar gitu. Mereka belum menunjukkan kesadaran di sini. Di tahap kedua ini, anak mulai menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di dalam tubuhnya dan juga mereka mulai menunjukkan ketidaknyamanannya atau memberitahu orang tua atau orang di sekitar mereka. Kemudian di tahap ketiga, anak mulai mengungkapkan bahwa mereka perlu menggunakan toilet, tetapi mereka mungkin tidak tepat waktu. Jadi bisa saja terjadi ngompol gitu. Tahap keempat, anak memberitahu kita, orang tua, bahwa mereka perlu menggunakan toilet dan juga kita bisa ada waktu untuk mengantarkan mereka ke toilet. Kemudian tahap kelima, anak pergi ke toilet secara mandiri
Kemudian ini berarti mereka bisa menghentikan pekerjaan atau bermain untuk menggunakan toilet. Jadi kayak, aduh aku lagi main tapi aku pipis, jadi aku mau buang air kecil jadi aku ke toilet dulu. Kemudian bangun dari tidur siang untuk menggunakan toilet. Jadi walaupun dia tidur siang, dia tetap bisa bangun untuk dia pergi ke toilet. Jadi, kenali juga goal kecil ini atau tahap-tahapan tersebut. Jadi step kecil itu juga sangat perlu kita lihat. Tak hanya melihat goal besar, yakni anak bisa mandiri ke toilet, karena semuanya itu butuh proses panjang. Nggak langsung kita ajarin hari ini atau 3 hari kemudian dia bisa langsung lancar. Seringkali bagian tersulit bagi anak itu adalah mengasosiasikan perasaan internal pengalaman memiliki kandung kemih yang penuh dengan perasaan eksternal bahwa dia basah gitu. Nah, setelah ini terjadi proses belajar toilet selanjutnya seringkali sangat mudah bagi mereka. Anak membutuhkan kita, orang tua, ataupun pendamping untuk berkolaborasi di dalam proses toilet learning ini. Karena dengan begitu mereka bisa merasakan nyaman, kemudian didukung, dan juga kita perlu yang namanya menemukan balance atau keseimbangan untuk mengadjust bagaimana atau kapan saja kita bisa membantu mereka dan juga membiarkan mereka melakukannya secara mandiri. Karena kita tidak mau dong kita hanya membantu mereka saja sehingga mereka tidak belajar bagaimana caranya ke toilet, ataupun kita membiarkan mereka tanpa kita membantu mereka saat mereka benar-benar membutuhkan kita. Juga sangat teramat boleh untuk kita mengulangi kembali proses toilet learning lagi dari awal, karena ada saat-saat dimana kita misalnya nih kita pindah ke lingkungan yang baru, anak menjadi harus beradaptasi lagi, kemudian ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ada di rumah, misalnya mereka lagi pergi jalan-jalan tidak sesuai dengan yang ada di rumah, akhirnya kita harus ulang lagi dari awal. It's okay to repeat, to try to go to the toilet again, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan juga tidak apa untuk anak-anak ketika oke, ini saatnya kita ke toilet dan dia tidak buang air kecil atau buang air besar, lalu dia akan mengulangi lagi di waktu yang lain, sangat teramat tidak apa-apa gitu. Kemungkinan bagi anak untuk mengambil keputusan secara mandiri akan lebih besar ketika kita memperbolehkannya untuk bertindak seperti itu. Kemudian semakin merasa diberdayakan oleh anak kita, semakin sedikit perselisihan yang akan terjadi. Jadi undanglah mereka untuk menjadi bagian dari proses tersebut. Hal ini juga sangat penting juga, karena juga ini sinyal tubuh mereka. Jadi kita juga ngikutin nih sinyal tubuh mereka saat ini sedang merasakan apa. Oh, mereka sekarang waktu yang kita tentukan ini mereka tidak merasa ingin buang air kecil, tapi ternyata waktu sinyal tubuh mereka adalah bergeser misalnya beberapa menit atau beberapa jam dari yang kita mestikan gitu, atau kita atur pada saat itu. Begitu. Di sini kita juga bisa sembari mengajarkan anak bahasa di dalam proses toilet learning ini, karena biasanya usia-usia ini adalah usia-usia di mana absorbent mind mereka pada sensitive period untuk bahasa. Jadi konsistenlah menggunakan bahasa, seperti harus kita menggunakan real word, itu seperti alat kelamin ya, alat kelamin, sebutkan alat kelaminnya apa, jangan diblur-blurkan. Kemudian setiap momennya itu adalah kesempatan untuk mereka belajar bahasa. Karena bahasa ini juga membantu anak-anak untuk mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, kalian juga bisa menggunakan sign language atau bahasa isyarat, ataupun bahasa yang diverbalkan atau diucapkan. Kemudian atau ekspresi wajah. Jadi misalnya kalau mereka ingin buang air kecil, mereka bisa mengkomunikasikannya misalnya dengan bahasa isyarat. Anda mengajarkan bahasa isyarat terlebih dahulu boleh. Ataupun misalnya toilet gitu. Atau facial expression misalnya. Oke, kalau misalnya dia mau ke toilet, ekspresinya seperti ini, kita bisa amati terlebih dahulu gitu. Oh, ekspresi kamu seperti itu, kamu mau ke toilet ya? Kita bisa katakan seperti itu. Apakah kamu ingin buang air kecil? Apakah kamu ingin buang air besar? Perutnya sakit? Seperti itu. Karena sangat penting untuk mempelajari bagaimana mereka mengkomunikasikan kebutuhan mereka, karena itu akan membuat pembelajaran toilet menjadi tidak terlalu menegangkan dalam prosesnya. Kemudian persiapan untuk di sekitar rumah. Lebih baik saya sarankan untuk mencabut atau menyimpan terlebih dahulu karpet-karpet yang mahal, karena kalau misalnya kita merasa tidak suka anak kita ngompol di karpet mahal itu, dan daripada kita berantem, mendingan kita
simpan dulu. Kemudian tutupi juga area yang mungkin membuat anak gugup di sekitar rumah. Mungkin juga misalkan kita perlu yang namanya perlak atau latex untuk cover bed di tempat tidur kita, jadi sehingga ketika anak ngompol di tempat tidur tidak langsung mengenai tempat tidur. Untuk area kamar mandi, sebaiknya ada area untuk menggantikan popok berdiri. Jadi kayak dia ganti popoknya sambil berdiri. Kemudian toilet yang digunakan untuk anak yang mudah dijangkau, atau kalian juga bisa menggunakan kursi yang kecil yang bisa ditarik-tarik oleh anak kecil. Kemudian tumpukan tisu toilet, hindari seluruh gulungan ya untuk di awal-awal pembelajaran agar tidak habis jika kalian menggunakan tisu toilet. Kemudian akses ke pakaiannya juga. Ke pakaiannya untuk pakaian ganti sekitar 3-4 di dalam kamar mandi. Kemudian ada kaca jika memungkinkan. Untuk pakaian ada baiknya kita berkolaborasi dengan anak-anak. Kita menaruh beberapa pakaian yang bisa mereka mudah untuk jangkau sehingga mereka bisa mengambil baju kering atau baju yang bersih secara mandiri, kemudian diorganisasi dengan baik. Untuk toilet learning sebenarnya lebih baik anak memakai pakaian yang seminim mungkin atau tidak terlalu ribet untuk dipakai ataupun dilepas. Kemudian pampers jangan lupa, kalau bisa juga cloth diapers, jadi agar lebih mudah atau lebih hemat. Kemudian kalau di rumah kami biasanya kita tidak memakai sepatu atau alas kaki gitu agar lebih cepat untuk ke kamar mandi. Kemudian baju yang mudah untuk dipakai dan dilepas tadi sudah. Typically ini tuh terbuat dari katun yang tipis, jadi anak bisa dengan mudah copot dan pasang. Pakaian yang seharusnya atau sebaiknya kita hindari adalah pakaian yang ketat seperti legging, kemudian baju yang atasan dan bawahannya tersambung atau menyambung menjadi satu, kaos kaki yang ada rendanya, kemudian kancing yang berkancing dan juga yang mempunyai resleting, overalls, dan juga gaun-gaun. Bagaimana memulainya? Kita bisa memulai mempersiapkannya sedari anak lahir. Seperti yang tadi aku bilang, kita bisa memulai dengan melatih dia tengkurap, kemudian merangkak dan lain-lain. Kemudian stand up diapering itu kita memakaikan anak popok dengan anak posisinya berdiri. Jadi kita bisa mulai sedari dia mulai menunjukkan tanda-tanda berdiri, kemudian juga dengan konsistensi itu bisa terjadi. Ini adalah salah satu contoh ketika kita memulai rutinitas ini sejak anak lahir, yaitu mengganti pampers anak secepat mungkin. Jadi anak bisa terbiasa untuk merasakan kering dan juga bersih. Itu adalah sesuatu yang normal gitu, bukan sesuatu yang normalnya adalah dia kotor gitu popoknya ya. Jadi mereka merasakan yang biasanya adalah bersih. Ini juga baik untuk kesehatan, kemudian juga membantu mengeliminasi kemungkinan anak iritasi juga, secara kesehatan juga baik. Kemudian jangan lupa untuk menstimulasi anak atau melatih anak seperti yang telah aku katakan sebelumnya, seperti merangkak dan kawan-kawan. Memakaikan popok berdiri itu bisa dimulai ketika anak sudah mulai berdiri, menunjukkan tanda-tanda untuk berdiri dan juga berpegangan. Ini membuka kesempatan untuk kita berkolaborasi dengan anak dan kesempatan untuk duduk di toilet mandiri lebih mudah. Kemudian berpakaian dan membuka baju secara mandiri pun akan menjadi lebih mudah. Hari pertama ada baiknya untuk kita tidak melakukan apa-apa di hari ini, khusus untuk fokus mengajarkan anak toilet learning. Ya, toilet learning di sini maksudnya adalah mengajarkan anak untuk ini buang air kecilnya di sini ya, buang air besarnya di sini ya, ke toilet ya, seperti itu. Kemudian saat anak kita bangun, pergilah ke kamar mandi untuk memakaikan pakaian dalam sesegera mungkin.
Cobalah berada di dalam ruangan yang paling mudah untuk pergi ke kamar mandi dan berganti pakaian. Kemudian, undang anak kita setiap 3 hingga 45 menit waktunya menggunakan toilet. Apakah kita ingin pergi sekarang? Apakah kamu mau pergi sekarang atau 2 menit lagi? Kalian bisa bicara seperti itu kepada mereka. Kemudian, anak harus duduk tidak lebih dari 5 menit setiap kali kita mencoba untuk pergi ke toilet. Tidak apa-apa jika mereka tidak kencing saat itu. Katakan saja, oke, kita bisa coba nanti ya, dan pergi cuci tangan. Jangan dikira ketika kalian udah taruh anak ke toilet tapi dia tidak kencing atau tidak buang air besar, itu kalian gagal. Bukan, ini justru sebenarnya adalah kesuksesan karena mereka belajar duduk di toilet. Kemudian anak mungkin langsung mengompol ketika mereka berdiri dari toilet. Jika seperti itu, kita bisa tetap tenang dan juga bersikap netral dan juga katakan, "Oh, kamu buang air kecil, kamu kencing. Oke, kamu bisa memakai pakaian dalam barumu yang satu ini ya." Jika kalian bepergian pada hari itu, sebenarnya tidak disarankan untuk hari pertama kalian bepergian karena akan repot, tapi jika harus, bawalah toilet portable untuk mobil. Atau mungkin kalian bisa pakai pad yang mungkin untuk papi juga bisa sebenarnya. Perpanjang waktu untuk mengundang anak ke toilet setelah kalian mengobservasi perkembangan anak. Seperti 60 menit, dari 60 menit ke 90 menit, begitu. Untuk tidur dan juga toileting, kita bisa terus memakai popok di malam hari. Kalau kalian tandanya untuk siap untuk melepas popok di malam hari itu seperti mereka bisa kering 5 hari berturut-turut. Mungkin sudah waktunya untuk memperkenalkan tanpa popok di malam hari. Kemudian direkomendasikan ketika anak harus memahami toilet di siang hari untuk memahami malam hari. Jadi sebaiknya anak sudah lulus dulu toilet learning di siang hari, baru kita memulai toilet learning di malam hari. Batasi cairan juga sebelum tidur. Kemudian pakailah 2 bed cover, 2 penutup plastik lembut untuk matras di antara spray. Jadi ada lapisan lagi sehingga tidak mengotori atau merusak tempat tidurnya sendiri. Kemudian kalau bisa ada pispot di kamar mandi, kalau tidak ada ya kita bisa antarkan anak ke tempat kamar mandi. Berikut adalah kemungkinan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi saat toilet learning. Anak mungkin memiliki ketakutan sederhana seperti anak takut mendengar suara toilet yang keras. Kemudian posesif, melepaskan sesuatu dari dalam tubuhnya dan merasakan kalau ini itu tidak aman gitu. Di kepalanya itu berkutat, ada sesuatu ini nggak aman nih, ada yang mau keluar dari tubuh aku, ini nggak aman. Kemudian kemungkinan adanya regresi seperti kita sedang anaknya sedang berpindah-pindah gerak terus pada saat kita toilet learning, kemudian memilih untuk melakukannya di tempat bermainnya mereka, atau mungkin kita butuh untuk traveling ke tempat lain, kemudian rutinitas harus berganti, lalu kita harus memulai dari awal lagi atau seperti apa. Yang penting adalah di saat ada kekeosan atau di saat ada kekacauan, cobalah untuk menerapkan konsistensi sebanyak mungkin. Meskipun kita gagal untuk menerapkan konsistensi sekarang, tapi cobalah untuk berikutnya kita menerapkan kembali konsistensi tersebut. Saat toilet learning, penting sekali untuk kita membantu anak untuk merasa mampu. Seperti halnya membuka baju atau memakai baju, ini juga sangat penting dalam bagian untuk toileting, karena kita juga akan melakukannya kan, seperti membuka celana dan juga memakai celana. Begitu. Ini juga perpanjangan latihan bagi anak untuk merasa mampu dan merasa tidak gagal saat mereka menggunakan toilet secara mandiri yang tanpa bantuan dari adult atau orang dewasa. Ini merupakan latihannya mereka di kemudian hari. Untuk memakai celana, aku merekomendasikan anak untuk duduk, kemudian anak bisa menarik celananya sampai ke lututnya saat posisi duduk dan kemudian mereka bisa berdiri, lalu menariknya sampai ke atas. Untuk kaos kaki, aku merekomendasikan juga dengan duduk, lalu kita sebagai orang dewasa bisa membantu anak untuk menarik kaos kakinya sampai ke jari-jari kakinya, kemudian mereka bisa membantu untuk
menarik kaos kakinya dari yang tadi sudah nyantol tadi di kaki itu ke ankle-nya mereka. Begitu. Menggunakan sepatu juga bisa dengan cara kita duduk. Kalau kata Dr. Maria Montessori, jangan beritahu mereka bagaimana melakukannya. Tunjukkan pada mereka cara melakukannya dengan jangan mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu memberitahu mereka, mereka akan memperhatikan gerakan bibir kamu. Jika kamu menunjukkannya, mereka akan mau melakukannya sendiri. Tapi kan tadi aku bilang kalau misalnya anak ada dalam posisi sensitif period bahasa. Ya, kita tetap harus mengenalkan bahasa kepada mereka. Maksudku di sini adalah ketika kamu ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana mengatakan sesuatu kepada mereka, tonton dan kemudian diam dan lakukan. Mereka hanya akan melihat apa yang kita lakukan, kemudian setelah itu kita dapat membicarakannya. Misalnya nih, kita bisa awalnya, Kak, Dek, Mama mau ngajarin kamu pakai celana ya. Lihat ini, lalu diam dan praktekkan sendiri. Nah, lalu sudah selesai. Nah, tadi itu Mami begini ya, begini ya, begini ya. Sekarang giliran kamu mencobanya. Nah, di sini aku akan share beberapa alat positive discipline atau positive discipline tools yang bisa kita terapkan saat kita toilet learning. Karena memang pada saat toilet learning itu akan ngedrain energi kita, akan menghabiskan energi kita di dalam prosesnya. Pertama yang harus kita tahu adalah kita bertanggung jawab akan perilaku kita terhadap anak. Oke, jadi ketika kita ke-trigger untuk marah atau ke-trigger untuk mempermalukan anak pada saat itu, kita harus tahu ketika aku marah, ketika aku mempermalukan anak, seharusnya aku bisa mengontrol emosi aku. Harusnya aku bisa meregulasi emosi aku terlebih dahulu. Aku harusnya bisa sadar dalam berkolaborasi di dalam proses toilet learning ini. Karena anak sendiri pun mengalami perubahan di dalam fase hidupnya, dia juga ini adalah sesuatu yang bisa jadi stres bagi mereka untuk mempelajari toilet learning ini. Mereka pun dalam hal kesusahan. Jadi kita bisa menjadi contoh bagi mereka bagaimana saat kita stres, kita bisa mengelola atau meregulasi emosi kita. Namun ketika kita kelepasan, tidak apa-apa, pahami bahwa kita telah berusaha dan kita akan memperbaiki, kita bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Akan ada waktu di mana kita lost our control sebagai orang dewasa dan kemudian kita bisa tetap memiliki kesempatan untuk cooling down. Dan setelah kita cooling down, kita bisa mengenali kesalahan kita dengan merasa bertanggung jawab daripada kita memblame atau menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk rekonsiliasi dengan meminta maaf ke anak. Percayalah, anak itu sangat pemaaf. Kemudian yang ketiga, kita bisa meresolve permasalahan kita dengan kita bekerja sama dengan anak untuk mencari solusi yang terbaik, alih-alih menyalahkan anak. Dalam prosesnya, kita juga bisa meminta bantuan kepada anak agar mereka bisa merasa lebih mampu atau percaya diri. Seperti, Nak, Ibu butuh bantuan kamu ya untuk taruh tangga kecil ini di bawah toilet atau di bawah tempat cuci tangan. Kita juga bisa memberikan komplimen kepada anak seperti, aku sangat menghargai sekali loh kamu bisa memberitahu ibu kalau kamu butuh ke toilet. Terima kasih ya sudah mencoba. Dengan pilihan, kita bisa juga memberi mereka pilihan dari baju-baju dan juga celana gantingnya. Ayo, ini ada celana yang warna merah dan juga celana yang warna biru. Mana yang kamu mau pilih? Kemudian kita juga bisa memberikan pertanyaan curiosity atau curiosity question seperti apa yang terjadi, apa yang menurutmu menyebabkan ini terjadi, bagaimana kamu dan perasaan orang lain ketika hal ini terjadi, kemudian bagaimana kamu bisa memecahkan masalah ini ya. Ups, apa yang harus kamu lakukan dengan celana basahmu ya? Saat anak ngompol, kita bisa mencoba untuk fokus ke solusinya daripada kita menyalahkan anak. Itu salah satu alatnya, yaitu focus on solution.
Kemudian connection before correction, ini ketika anak ngompol atau nggak berhasil untuk ke toilet, kalian bisa mencoba untuk connect ke mereka daripada kita menceramai mereka. Ini ceritanya seperti gini, kalian bisa bicara seperti ini. Tahu nggak nak, kamu itu lebih penting loh untuk mami daripada kamu berhasil untuk pergi ke toilet. Kita bisa mencobanya lagi ya, oke? Nah, ibu menyayangimu. Ibu sekarang butuh bantuan kamu untuk mengelap ini ya. Sense of humor. Ini tuh paling sering loh aku lakukan ke anak aku ketika dia tidak mau ke toilet. Aku bisa menggunakan strategi ini. Cucu, kereta toilet sudah datang. Siapa yang mau ikut ke stasiun toilet? Kemudian hindari perebutan kekuasaan. Ini tadi sudah ada yang di depan. Kita juga harus take time atau memberikan anak waktu untuk dia bisa berlatih bagaimana toilet learning ini. Karena dalam kenyataannya, untuk menjadi mandiri ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa berbulan-bulan ataupun hampir 1 tahun gitu. Dan lagi-lagi tiap anak itu berbeda-beda kapan mereka bisa mandiri toilet learningnya. Jadi kita tidak bisa menyamakan, oh anak dia udah bisa nih, anakku belum, lalu kita bisa memburu-buru anak. Tidak, itu justru tidak baik untuk anak kita sendiri. Lalu hindari seperti kita, nah kan apa tadi mami bilang, tapi justru kita bisa menggunakan konsekuensi natural. Dengan cara kita bicara kepada dia seperti ini. Menunjukkan empati seperti, itu celana kamu basah ya? Wah, pasti rasanya tidak nyaman. Lalu kita menunjukkan bahwa kita comforting anak tanpa kita merescue mereka. Seperti membersihkannya di toilet dan juga mengganti celana mungkin akan membantu. Kamu terlihat seperti sedang malu. Ini cara kita memvalidasi perasaan mereka saat mereka mengalami ngompol. Sebenarnya konsekuensi natural ini akan mendorong anak untuk bisa berpikir bahwa oh kalau aku ngompol, tanpa kita harus mempermalukan mereka agar mereka bisa tahu konsekuensi dari mereka ngompol. Tidak, kita tidak melakukan mempermalukan mereka. Kalau di positif disiplin dikatakan dari mana asalnya kita bisa mendapatkan ide untuk mempermalukan anak atau membuat anak merasa tidak baik agar mereka berperilaku baik. Satu hal yang aku ingin katakan bahwa ketika di perjalanannya kalian merasakan lelah yang teramat sangat, lalu kalian merasakan sepertinya tidak ada perkembangan, lalu kalian merasakan aku gagal lagi nih untuk menjaga kesadaran aku saat mendampingi anak dalam toilet learning. It's okay, kalian bisa istirahat, kalian bisa berhenti dulu, kalian bisa libur dulu, kalian bisa memulainya besok lagi. Kalian bisa memulai lagi. Ketahuilah, tidak ada orang tua yang sempurna. Fakta bahwa kalian mendengarkan ini sampai akhir saja, itu membuktikan kalian adalah orang tua yang mau berusaha mendampingi anaknya sebaik mungkin. Kalian bisa bangkit lagi. Kalian bisa menerapkan alat yang tadi recovery. Tahu nggak? Kalian itu sudah melakukan hal terbaik. Dan kalian bisa lanjut melakukan hal yang terbaik untuk diri kalian dan juga untuk anak kalian. Untuk kalian yang masih mempunyai banyak pertanyaan, aku bisa membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui komen atau juga bisa dengan cepat saya balas ketika kalian bisa bertanya di DM Instagram aku. See you!